semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu telah membuat hatinya berbunga-bunga. Jadi ini request, kemarin ada yang request. So, ini aku bakalan membuat energinya untuk having fun ya kita, untuk happy, untuk fun. Jadi kalau misal untuk kamu yang mau claiming energi healing, energi positif, sit back, relax, enjoy, hempaskan dulu, rilis dulu apapun trigger yang ngebuat kamu butuh healing. Jadi kita kalau healing kan butuh alasan ya, alasan kenapa kamu butuh healing. Coba dilepasin dulu, entah itu kepenatan, entah itu jenuh, coba dirilis dulu. So agar energi positifnya bisa nyampe. Kalau misal kamu mau claiming energi positif atau energi healing, nonton dari awal sampai akhir, oke? Ini diperuntukkan untuk kolektif, jadi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Jadi kalau misal aku ngomongin soal zodiak, bukan berarti zodiaknya itu. Ada Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Jangan pernah terpaku hanya sama zodiak aja, karena elemen-elemen itu zodiak itu kan ada sifat nih. Coba kamu pahamin tuh 12 zodiak sifatnya kayak gimana aja. Nanti kalau aku ngomongin soal zodiak berarti coba dilihat dulu pertama dari sifatnya. Untuk kamu yang baru di channel aku, hi, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader, dimana aku membaca dengan tarot pakai intuisi aku juga membaca dengan energi-energi yang datang. There's a lot of color yang datang di sini, jadi nanti aku tarik benang merahnya seperti apa. So perlu diingat kalau misal kamu mau dibuatkan khusus untuk kamu, jangan pernah terpaku sama readingan kolektif gini, karena pasti ini barengan gitu yang dibaca. Kalau misal memang mau secara personal dan pengen kamu doang yang dibaca, itu pakai personal reading. So kalau misalnya kamu mau balik lagi mau terkoneksi sama aku, coba difokuskan, visualisasikan kamu datang ke aku, and then pantengin aja videonya. And then semakin kamu berinteraksi, semakin ini energinya bakal kelihatan. So ini kalau misalnya aku bacain nanti tentang energi kamu dulu, energi orang itu, siapa dia, baru nanti kita lihat possibility ke depannya seperti apa. Ingat ya, ini untuk fun reading. So kamu telah membuat hatinya berbunga-bunga. Tidak spirit guide, angel, fun power like God in graces. Unless may go, so I can speak the truth, give information and protection to such people who watch this video, who click on this video. Yang namanya general reading itu beda dengan pick a card, dimana pick a card kamu harus memilih dengan intuisi kamu atau memilih lah salah satu dari pilihan. Tapi untuk general, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu, ada pesan untuk kamu. So tell me about your current state, atau the people who watch this video current energy right now. Ada the 7 of Swords, ada I see the moon, and the 7 of Pentacle. Ada angka 7, ini bisa jadi angka yang bakalan signifikan untuk kehidupan kamu belakangan ini atau kedepannya nanti. Atau angka 7 itu bisa jadi lucky number untuk kamu. 7 itu ngomongin soal kontemplasi. Jadi ada keadaan secara metafisik lah, keadaan secara emosional, keadaan secara intuisi yang harus coba diam dulu bentar deh gitu. Jeda dulu bentar, istirahat dulu sebentar, tarik diri dulu sebentar untuk hal-hal yang biasa kamu lakukan secara spiritual. Terus di sini 7 always ngomongin soal aku mencari, bukan mencari uang, mencari kekayaan, tapi ini mencari soal jati diri atau mencari kebenaran. Jadi ada fase seperti itu. Ada completion, kamu lagi nyari solusi, lagi mencari sebuah hal yang ideal bagi kamu atau apa, lagi cari knowledge juga. 7 of Swords di sini kan ada kartu loss, jadi you trying to kadang-kadang terlalu trying so hard, kadang-kadang terlalu memaksakan diri untuk mencari sebuah jawaban, akhirnya yang kamu dapat adalah ilusi. Jadi tahan, santai dulu. Ada 7 of Pentacle, ini kartu sabar, harus sabar. Ini
ada Seven of Swords sama Seven of Pentacle. Aku ngelihatnya beberapa dari kalian terlalu fixated atau terpaku, terlalu fokus sama satu hal yang harusnya kamu tidak forcing untuk tahu atau tidak memaksakan untuk apapun itu ya, mau kamu tahu, mau kamu menginginkan, mau kamu konsepnya pengen menggarap. What is menggarap? Jadi kayak pengen nangkep lah istilahnya. Saat kita fokus nih, terlalu fokus atau terlalu tertuju ke hal itu, malah itu ada sedikit obsessiveness di situ yang akhirnya itu mengikat. Forcing something itu nggak pernah healthy, memaksakan sesuatu itu nggak pernah healthy. Dan ada juga beberapa dari kalian yang menunggu sebuah keadaan yang sebenarnya sudah harusnya nggak ditunggu, udah harus moving on. Jadi coba udah mulai fokus ke hal lain dalam kehidupan. The Moon di sini ngomongin soal illusion. So di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, and then di sini ada Pisces, ada Pisces. Di sini ada yang terjebak sama ilusi, tapi juga ada yang lagi what happening to me gitu loh. Apa yang terjadi sama aku? Kenapa aku intuisinya seperti ini sekarang? Kenapa aku merasakan hal ini sekarang? Jadi ada emotional knowledge atau pemahaman secara emosional yang kamu tuh kemarin gak paham tentang hal itu, tiba-tiba paham. Terus dari The Moon sendiri, ini kan ngomongin soal ketakutan, ada sebuah misteri, jadi ada yang takut sama sebuah hal yang kamu gak ketahui. Dan itu wajar, manusia tuh pengennya tuh tahu tentang segala sesuatu ya, manusia tuh kepo orangnya kan. Tapi ada fase dimana saat kita terlalu kepo tentang sesuatu hal, itu jadinya gak ada jawabannya di situ. Kamu malah gak dapet jawaban dan kamu gak akan puas. Nah, itu yang terjebak sama ilusi di situ. Ini ada insting yang semakin kuat. Kalau The Moon also ngomongin soal fertility, cuman kalau di sini it's a good time, waktu yang bagus untuk kamu ngebuat sesuatu, create something, dibanding kamu hanya menunggu sebuah jawaban atau terpaku sama satu fase doang gitu. Terus di sini ada keinginan untuk memahami alam bawah sadar, atau keinginan untuk bisa dibilang mastering. Mastering tuh kayak paham banget lah gitu loh soal entah itu spirituality, entah itu hal-hal yang berbau divination, psychic. Terus di sini juga beberapa dari kalian having anxiety dari The Moon sama The Seven of Swords. Ketakutan akan kekurangan percayaan sama orang dan segala macam lah. Ada trust issue juga. So this is your energy right now. But kalau namanya The Moon, illuminated. Sebenarnya dari luar kamu terlihat fine-fine aja, malah terlihat semakin bercahaya, tapi di dalam itu chaos. Dimana harus banyak yang ditata. Oke? Aku bakal ngasih pesan untuk diri kamu. The Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Gracias. Honestly, may go so can speak the truth. Give permission and protection to such people who watch this video. And then be careful ya sama niatan. Contoh kamu mau let's say ada rasa envy lah, contoh sama seseorang. Aku pengen apa yang dia pengen, apa yang dia punya, contoh seperti itu. And then kamu mencoba untuk copy apa yang orang lain lakukan, gak akan pernah berhasil. Kenapa? Kamu mungkin bisa terinspirasi, tapi kalau untuk mengcopy itu kamu tidak akan pernah menjadi diri kamu sebenarnya. Yang ada kamu malah ya udah lama-lama nanti pretending, dan kamu nggak tahu terus sebenarnya pretending gitu. Jadi be careful tentang informasi atau trying to istilahnya kayak ngedapetin resep rahasia lah. Contohnya setiap orang punya rahasia masing-masing, ada ranah yang kita nggak boleh tahu gitu loh. Gitu. Di sini ada Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond the current challenge, focus on what you desire. Ini udah harus keluar dari challenge atau tantangannya ya. Fokus sama apa yang kamu inginkan di dunia ini. Gitu. Apa yang membuat hidup kamu itu membara, apa yang membuat kamu happy. So this is Holy Amethyst. I'm going to see one more there.
Divine Alchemy. Alchemy itu gini loh, ini kayak konfirmasi kalau misalnya ini waktu yang tepat kamu untuk buat sesuatu lah, melahirkan sesuatu atau giving birth to something. Melahirkan tuh bukan secara harfiah melahirkan bayi ya tapi contoh ya, kamu mau buat bisnis, ini waktunya buat ayo ngegodok itu loh. Godok nggak tuh? Tell me more about that current energy right now. Message for the people who watch this video. Ada Lady Portia, Divine Order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Jadi lakukan apa yang bagi kamu benar. Nanti ada sebuah pelajaran yang akan terbuka dengan sendirinya. So aku bakal lihat ya tentang happy-happynya. Jadi kamu telah membuat hatinya berbunga-bunga. Siapa yang telah dibuat berbunga-bunga oleh orang-orang yang nonton video ini? Who is this person? There's great cat angel upon power like acting at assist, give permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about who is this person that they make them feel overjoyed. Who is this person that have an impact or have a feeling certain overjoyed. Kamu telah membuat mereka berpuas. Okay, dari the Sun. Ada the Four of Swords. Okay, di sini ada Leo. Ada Leo, ada Aries, ada Libra, Gemini, Aquarius, but also ada ini Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Orangnya cukup lelet ya kalau misal kamu mau menunggu dia datang untuk memvalidasikan perasaannya atau memberitahu perasaannya seperti apa. Karena dia menikmati. Entah menikmati koneksi kamu sama dia, nikmatin kejar-kejarnya. Terus dari The Sun sendiri orangnya juga tidak ada gap yang cukup jauh ya dari generasi. Pembawaannya fun dan pembawaannya happy. Cuman aku lihat dari sini, dari Four of Swords, ada fase dimana santai, nggak terlalu nggak terlalu menggebu-gebu, nggak terlalu mau ini mau jadi apa gitu. Karena kalau dari Four of Swords itu energi recovery, dimana orangnya juga lagi keadaan fase healing. But kalau dari the Four of Swords sendiri ini ngomongin soal alam bawah sadar. Jadi untuk beberapa dari kalian punya emotional connection sama orang ini, dimana saat kamu ngerasa galau, ngerasa kacau balau, dia juga ngerasain hal sama dan vice versa. Di sini juga ada koneksi secara dreams, lewat mimpi. Karena kalau Four of Swords itu state kita dimana kita lagi keadaan kayak keadaan yang itu kalau misalnya mau REM, rapid eye movement. Jadi kalau gimana sih ngomongnya, jadi kalau misalnya mau tidur itu kita kayak mau tidur nggak tidur, ngerti gak sih, di dalam fase itu biasanya terkoneksi di situ. Jadi sometimes kayak keadaan kita bener-bener koneksinya alam bawah sadar. Jadi kalau aku lihat di sini kemungkinan ada yang mimpiin tentang dia atau dia mimpiin tentang kamu. Kalau energi the Four of Swords sama the Sun sama the Nine of Pentacles, kalau kamu nanya orangnya seperti apa, pembawaannya tenang, kalem, kayak santai, malah terlihat kayak that person not really interested in you ya, kelihatannya kayak gitu. Karena ya udah slow aja gitu, santuy. Kalau aku bakal lihat confirm ya tentang who is this person. Kamu telah membuat hatinya berbunga-bunga. You make this person feel special and feel overjoyed. Who is this person? Oke, jatuh. Ada the Seven of Cups. Di sini ada the Death sama ada the Lovers. I just need one more. Who is this person? Thank you.
ada the King of Swords. Okay, the King of Swords. So I take one more, ya deh. Thank you. Oke, dia dulu pernah membuat kesalahan dan dia menyesal sama kesalahannya. Ini untuk beberapa dari kalian. Berarti sini ada energi Gemini, energi Scorpio, ada juga Pisces and Cancer. Luarnya kelihatan tough yang aku bilang, kelihatannya slow banget, gak kelihatan kayak interest sama kamu atau gak kelihatan gak suka sama kamu, but deep down dia tuh punya perasaan yang kayak apa nih gitu, dia pun bertanya-tanya. Cuman kalau aku lihat di sini dari Seven of Cups, dia orang yang suka bermimpi, dia punya banyak pilihan soal percintaan. Kalau kamu ngeliat asap-asap itu adalah dupa yang aku nyalakan, jadi abaikan saja. Orang yang suka bermimpi, orang yang punya pilihan banyak soal percintaan juga, dia punya pilihan banyak lah gitu. To be honest ya. Dari Death sendiri orang yang cukup misterius. Terus juga kalau dari Death itu orang yang cukup, Death sama The King of Swords itu orang yang cukup tegaan. Jadi dia sangat sebenarnya to the point banget. Cuman kalau yang namanya Death di sini orang yang mampu untuk mengorbankan apapun untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau. Cuman dari Death di sini kayak ada, nah untuk beberapa dari mereka ya, ini untuk beberapa karena ini kayak life and death experience-nya tuh ada. Jadi dia pernah mengalami, entah itu masa kecilnya dia kayak ada yang mati suri lah, ada yang pernah ngalamin near death experience atau kecelakaan dan segala macam. Ini untuk beberapa aja. Cuman kalau dari sini aku ngelihatnya orang yang suka hal-hal yang berbau misteri, bahkan dia suka warna hitam, warna-warna gelap. Terus kalau aku ngelihatnya di sini very sexual person ya. Terus juga ada keadaan di mana dia itu ngikutin spiritual path-nya dia. Cuman aku lihat di sini banyak transformasi yang terjadi. Terus di sini aku nggak ngelihat dia dulu dia memang tidak suka yang namanya perubahan karena kehidupannya nyaman, tapi sekarang dia kayak oke, berubah nggak apa-apa, dia nggak masalah. Di sini juga aku ngelihatnya ada keadaan dia tuh dimana untuk soal karir ya, dia itu kayak agak keras kepala sih kalau aku lihat. Terus di sini ntar dulu, nanti aku bakalan lihat ini deh karena layernya banyak sekali. Dari The Lovers, dari segi fisik aku ngelihatnya dia menarik, kamu juga suka dari segi fisiknya dia. Cuman dari The King of Swords aku melihat ada dingin orangnya. Dingin banget. Terus pinter ngomong, pintar menunjukkan fakta-fakta. Cuman sometimes dia tidak melihat kebahagiaannya sendiri. Sebenarnya hidupnya bahagia di sini, full of, istilahnya gini ya, orang ngelihat hidupnya tuh bagaikan party, bagaikan pesta, tapi dia ngerasa, kamu tahu nggak di pesta tuh ada piñata. Ada piñata, kenapa visual aku kayak gitu ya? Ada piñata, tahu nggak sih yang boneka dipukul-pukul sama anak kecil yang di dalamnya ada permen. Nah dia ngerasa dia tuh kayak gitu, anak kecilnya tuh kehidupan mukul-mukul dia gitu. Dia ngerasanya seperti itu. Walaupun kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, tapi dia ngerasa kayak, wah, problem-problem kehidupan ini menyusahkan dia dan ngebuat dia down gitu. Aku beneran kayak ngeliat piñata itu warna pink atau warna ungu dipukul-pukul lah sama anak kecil. Dia dia itu sebenarnya kalau misalnya pinternya dia ya lah menutupi kesendiriannya dia atau menutupi kesedihannya dia sama hal-hal yang bahagia, hal-hal yang fun, hal-hal yang lucu-lucu. Dari The Lovers sendiri, kamu tuh berhubungan sama sosok orang yang balik lagi tadi aku bilang dia punya pilihan. Kamu bisa dealing sama Gemini, orang yang memang secara visual dia tuh selalu suka hal-hal yang berbau visual gitu loh. Jadi untuk bisa terkoneksi itu pasti dia itu entah mikirin ya di kepala wajahmu, atau misalnya dia koleksi foto kayak gitu loh. Jadi apapun, kalau orang ini tuh berbau visual
gitu. Dia dibuainya gampang pakai visual. um, aku ngeliatnya di sini punya kekuatan ya, strong bond antara kamu sama dia. Ikatan lumayan kuat loh ikatannya. Keinginan, craving for each other. Aku bakal lihat dari sini. Kenapa berantakan sekali? Kita bakal lihat the color of this person dulu. Ini bisa warna auranya atau ini warna favoritnya dia. Just spread get angel fun power like that and get a set. Some make us again speak the truth. Tell me about this person aura. I see orange sih. Orange yellow is. Cuman let's see ya. Blue. Tell me about this person. Color. Ada black. Ada silver. Ada blue. Oke. Pertama dari black ada ending mystery, banishing magic, secrets, classy. Dia tuh tidak asing ya dengan hal-hal berbau supranatural. Jadi dia suka hal-hal yang kayak gitu, misteri-misteri, bahkan dia suka yang horor-horor. Di sini ada magic. Itu untuk beberapa dari mereka juga bisa melakukan kegiatan supra-supra kayak gitu. Dia penuh dengan rahasia. Cuman cara pakaiannya, cara dia membawa diri sangat classy. Ini konfirmasi kayak dia suka warna hitam, sering berpakaian warna gelap. Di sini silver, dreams, moon energy, enchantment, inspiration, outwardly, cosmic. Jadi dia suka space, suka luar angkasa. Kamu kalau ngomongin alien sama dia nyambung banget nih, seru banget. Terus dia juga suka ngomongin arti mimpi. Dia juga suka itu tadi terkoneksi lewat mimpi. Di sini ada moon energy, di mana dia orangnya juga moodian. Sometimes that person will give you happiness. Kadang-kadang dia bisa memberikan kamu kebahagiaan, tapi kadang-kadang ya itu tadi cold, dingin. Enchantment, hidupnya penuh dengan magic lah. Kamu kalau misalnya berhubungan sama dia tuh there's a lot of magical thing that will happen. Bahasa Indonesia itu gimana ya? Jadi banyak hal-hal yang berbau magical, kayak hal-hal yang tidak terduga atau tanda-tanda dari alam semesta yang masa sih kayak gini gitu loh. Ini orang yang bisa menginspirasi orang lain. Terus outwardly, jadi orangnya unik, aneh banget nih orang gitu, tapi lucu. Ada blue, wisdom, dreams, calm, clever, communication, and smart. Dia orang yang pinter, yang aku bilang dia tuh pinter, akademik pinter, atau juga cara ngomongnya pinter. Pokoknya pinter dia orangnya. Dia kalau ngomongin apa aja bisa. Mau ngomongin politik, hayo. Ngomongin soal spirituality, hayo. Mau ngomongin soal gosip-gosip, ayo gitu. Orangnya pembawaannya tenang. Terus dia juga di sini punya kedewasaan. Ada dreams lagi, ada mimpi lagi. So aku bakalan confirm ya dari nanti dulu deh, ini dulu. Kita lihat. Ini bisa jadi kenapa suara aku begini jadinya? Oke, ini bisa jadi ininya dia, kriterianya dia, karakteristik atau fisik. There's bright guy, tell me about who is this person. One, two, three, 4, 5, 6, 7. Ini tadi loncat. 8, 9, 10. Wah. Let me hold you tight. Love language-nya suka menyentuh, physical touch. Dia itu suka meluk orangnya. 10,
Ini kalau tan itu biasanya orang-orang yang kulitnya juga kuning langsat atau ke arah fair atau ke arah putih, cuman karena aktivitasnya membuat dia lebih ke warna kecoklatan kulitnya. Ada love is so blind. Dia kalau misalnya mencintai seseorang matanya buta. Buta dia, bucin banget. Yes, food. Kamu bakalan enjoying atau menikmati keadaan atau ngedate berdua itu biasanya kulineran. Kalian berdua suka makan atau salah satu dari kalian suka makan. Give. Another love language-nya adalah giving gift. Jadi memberikan hadiah. Kamu bakalan dapat hadiah atau dapat sesuatu dari orang ini. Suit and tie ini kalau kerja aku ngeliatnya pakaiannya rapi dan dia tuh selalu mengutamakan penampilan. Jadi clean. Bahkan ya kayak misalnya ini baju nih ada lecak dikit tuh nggak bakal dia pakai. Dia tuh harus diserika dengan rapih gitu. Cute, lucu orangnya. Straight, ini rambutnya lurus, terus dia juga lempeng-lempeng aja sih sebenarnya. Simple, pemikirannya simple. Hard love. Jadi ini aku bakal ambil satu lagi ya. Hard love itu kayak love and hate situation dimana kamu tuh nggak selalu in love sama orang ini atau dia tuh nggak selalu in love sama kamu, cuman kayak ada momen dimana ini orang nyebelin banget gitu. Ada romantis is not that. Orangnya romantis. Dia bakalan memberikan hal-hal romansa kayak yang kamu nonton di film atau di drama-drama. Aku mau confirm tentang who is this person. Dear Spirit Guide, Angel Fan Power, like I think it says, tell me more about who is this person. You have made them feel overjoyed. Who is this person that connect with the people? Ace of Cups, you never have. Kamu belum pernah punya hubungan percintaan sebelumnya sama orang ini. Is a new person. Ada Judgment. Ada Knight of Pentacle, ada Seven of Cups. Orangnya pintar banget, pintar juga melihat kebohongan. Dia nggak bisa dibohongin. Terus kalau aku ngelihatnya di sini Ace of Cups ini konfirmasi kalau this is new love for you. Ini percintaan baru untuk kamu. Dia kalau memberikan cinta jor-joran memberikannya. Istilahnya kayak gini, kamu haus lah, ibaratkan ya haus, gelas kamu kosong. Dia itu gelas kamu cuma bisa nampung 200 mili nih contohnya. Dia bakalan kasih kamu 1000 mili. Itu saking cintanya dia tuh kayak gitu. Kadang-kadang terlalu too much, but Ace of Cups ini belum pernah punya ada percintaan apa-apa. This is new love. Ada Judgment di sini. Dari Judgment ini kan confirms the death. Jadi apa experience dia di masa lalu itu ngebuat dia membuka third eye-nya dia. Tapi ini untuk beberapa aja. Cuman dari Judgment sendiri, dia adalah sosok orang yang bisa menilai mana yang bohong, mana yang benar, mana yang keadaan oke buat dia, mana yang enggak. Cuman kalau dari Judgment kan kamu bisa dulu sama Scorpio dan Aquarius ya. Orangnya sangat positif sebenarnya, punya kedewasaan. Kamu kalau ngomong sama dia atau nyari sebuah saran, dia bisa banget ngasih kamu saran. Dia orang yang menjunjung tinggi soal knowledge, pengetahuan, dan dia punya future yang bagus, punya masa depan yang bagus juga. Ada the Seven of Pentacle. Ini ada Seven of Pentacle sama Seven of Cups. You have Seven of Swords sama Seven of Pentacle. Kalian berdua saling nunggu-nunggu. Yang satu nunggu, yang satu nunggu. Ya udah nunggu-nungguan aja. Ya udah nunggu-nungguan aja. Jadi nggak ada yang maju gitu loh. Ini cuman kalau aku lihat sabar sih. Kalian berdua sabar akan hubungan ini.
which is good. Cuman angka 7, angka 7 itu bisa jadi sangat signifikan untuk kalian berdua. Entah ini ada sesuatu yang terjadi 7 jam kemudian setelah kamu nonton. This is timeless by the way. Saat kamu nonton ini, setahun setelah aku post juga teraplikasikannya saat kamu nonton. Bisa 7 jam setelah kamu nonton, 7 hari setelah kamu nonton, atau 7 weeks ya. Terus apapun yang terjadi ini ada angka 7-nya. Dia lagi fase moving on, tapi cuman sabar aja sih. Cuman kalau dari sini ada daydreaming. Jangan sampai gini, dia adalah seseorang yang suka berhayal, suka menghalu. Jadi kadang-kadang orang yang kayak gitu kan stuck sama keadaan ya. Jadi keadaan dia lagi nyaman-nyamannya menghayal, untuk merealisasikan hayalannya dia tuh agak kurang. Jadi sabar, oke? Aku bakalan lihat dari Oracle Deck. Jadi kita lihat pesan untuk dirimu. Abis ini kita ngomongin outcome ya. Message for the people who watch this video. Tell me about the people who watch this video. Codependency. Addiction are affecting your romantic life. Ini PR untuk kalian. Kalau kalian merasa diri kalian posesif, kalian clingy, kalian bergantung, itu harus usaha untuk bisa kontrol itu. Karena kita tidak bisa bergantung sama orang lain. Karena itu adiksi. Yang namanya adiksi, kita tuh kecanduan akan seseorang nih contohnya, atau kecanduan akan cinta yang baik lah contohnya, itu tidak akan pernah jadi sehat. Ada let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. Ini PR kamu nih, dari tadi tuh pengen banget tahu tentang sesuatu, pengen banget ngejar sesuatu, pengen banget untuk menggarap sesuatu gitu loh. Kita nggak bisa kontrol semua hal dalam hidup ini. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi situasi apapun yang kamu ngerasa aku nggak bisa kontrol ini nih, udah santai, slow aja gitu, pause a moment. Message about this relationship. Ada worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Sabar ya. Ini kayak kebanyakan dari kalian orang yang gak sabar, tapi disuruh sabar. Jadi sabar aja. Aku bakal lihat dari sini. Kita lihat pesan dari sini. Message for the people who watch this video. Ada abundance, keep positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Jadi kamu harus juga mampu untuk memanifestasi apa yang kamu pengen. Ada paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Jadi di bawah santai, di bawah happy, jangan terlalu banyak aduh mikir dia bakalan jadi apa gitu. Kadang-kadang kita tuh tidak bisa membuat keadaan sesuai sama apa yang kita mau. Jadi dinikmatin. Love is not something that you can force. Jadi cinta itu kan gak bisa kita paksakan ya. Cinta itu freedom. Kalau misalnya itu datang ya kita nikmatin, karena memang itu harusnya dinikmatin. Kisses, unconditional loving, giving, receiving, and affection, falling in love. Jadi di sini ada unconditional love antara kalian berdua, di mana kayak kamu memberikan dia cinta itu nanti belajar untuk memberikan cinta tanpa pamrih, dan dia juga seperti itu. Jadi ada giving and receiving. You will feel kalau that person, orang itu memang benar untuk kamu bakalan ngerasa apa yang kamu kasih sama apa yang dia kasih tuh equal, balance. Dan di situ ada affection. Dia akan memperhatikan kamu kok gitu. Sama kayak kamu memperhatikan dia. Ini kayak ada falling in love. Okay, kita bakal lihat the outcome of this situation. Oh, ini dia. I want to use this. Tell me about the outcome of the situation.
Ten of Pentacle. Oke, ada the Nine of Pentacle, Ten of Pentacle, the Nine of Cups. Ada Four of Pentacle. Jadi berubah. Nanti ada sebuah wholeness. Ini kartu wholeness semuanya, rasa puas. Jadi ada kepuasan dalam sebuah hubungan ini. Nine of Pentacles sama Ten of Pentacles sama Nine of Cups itu energinya sama, dimana kamu ngerasa full, ngerasa penuh. Jadi untuk hubungan ini ngerasa kayak kamu bakal ngerasa aman, secure. Di sini ada Four of Pentacles. You will feel like oke, ini kayak bener nih gitu loh. Jadi kayak apa ya? Tidak ada keraguan, kamu ngerasa confidence dalam suatu hubungan ini, ngerasa kayak aman, damai, dan tenang, tentram gitu. Okay, that's your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut dan dibuatkan secara personal, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu request nih, silakan request, komen di bawah. See you the next reading. Bye.